Jadi kalau kita berbicara asasut tarbiyah, pondasi pendidikan Islam apa? Islam dan iman dalam tauhid. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, sekarang hadir enggak itu di dalam rumah tangga kita? Jadi yang menanamkan itu, siapa yang bertanggung jawab awal? Bukan guru di pesantren, tapi orang tua. Iftahu ala sibyanikum, bukakan pendengaran anak-anak kamu, telinganya itu mendengar apa? Kalimat tauhid. Nah, itulah mungkin hikmahnya kenapa di dalam Islam disyariatkan memperdengarkan lafaz azan kepada anak yang lahir. Tapi sayang, sudah azan memperdengar, apaknya kau tidak solat dengan panggilan azan? Kanak dipedangan. Nah, setelah itu lalu lupa pula. Mestinya itu dilanjutkan. Jadi dari situ kita sudah dapat petunjuk di dalam syariat. Kalau kamu ingin membentuk generasi yang baik, sebagaimana berhasilnya Nabi Ibrahim, sebagaimana berhasilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu harus landasi pendidikan putra-putrimu di dalam rumah tanggamu dengan penyerahan total kepada Allah sebagai muslim yang sebenarnya, yang hakiki, dan berisikan apa? Yaitu keimanan dalam bentuk ketauhidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. عباد الله، جماعة majlis kajian rahimakumullah, mengawali kajian kita pada pagi ini sebagai kelanjutan dari fikih keluarga, di mana kita sudah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pernikahan, baik dari secara hukumnya maupun hikmahnya. Maka pada pagi ini kita lanjutkan dengan konsekuensi dari akad pernikahan itu yang kemudian menjadi tanggung jawab dari masing-masing suami istri, baik tanggung jawab bersama musytarikah maupun tanggung jawab masing-masing. Salah satu dari konsekuensi itu adalah tarbiyatul aulad atau mendidik anak-anak yang terlahir dari buah pernikahan tersebut. Ini adalah masalah yang sangat penting
Karena berketurunan itu adalah maksud utama dari pernikahan. Karena itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada orang-orang yang mencari pasangan. Beliau katakan tazawwajul walud al wadud. Tazawwaju al walud al wadud. Nikahilah pasangan al walud yang subur bisa berketurunan, al wadud yang sangat penyayang. Jadi pilihan karakter pasangan itu walud, berpotensi untuk berketurunan. Jadi ada gaya hidup hari ini yang katanya banyak dipilih oleh pasangan-pasangan muda di barat sana, menikah yes, punya anak no. Itu tidak sesuai dengan konsep Islam. Karena dalam Islam pernikahan itu untuk berketurunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni mukathirun bikum al-umama. Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kamu kepada umat seluruhnya kelak. Nah, karena itulah makanya hukum ber-KB itu, kalau konsepnya adalah pembatasan kelahiran dengan teknologi membatasi, itu tidak disetujui oleh Islam. Tetapi kalau konsepnya pengaturan kelahiran tanpa menghilangkan atau menihilkan reproduksi, dibolehkan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, hari ini banyak orang yang menganggap enteng perkara itu. Anaklah dua, anaklah tiga, buang selalai. Kadang-kadang wanita yang memilih begitu. Dan suruhan suami, angkat saja rahimnya. Apakah dibolehkan? Haram hukumnya secara hukum asal. Kecuali kalau ada sabab-sabab yang dipandang uzur di dalam syariat. Ini misalnya secara medis, dipandang oleh dokter yang terpercaya, dua orang ini kalau melahirkan lagi terancam nyawa ibunya. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah ada hasil kajian medisnya, baru kemudian diizinkan. Nah, jadi yang bisa itu apa? Mengatur di apapun bentuk tindakan medis yang mengarah kepada menghilangkan secara total kemampuan reproduksi melahirkan, itu haram, kecuali kalau ada sebab-sebab yang bisa dipandang uzur. Misalnya ibu ini menderita penyakit tertentu, kalau seandainya dia melahirkan maka nyawanya terancam. Nah, dalam hal ini baru tindakan medis dibolehkan dalam kasus tersebut, tidak secara umum. Bapak-bapak juga tidak boleh menghilangkan kemampuan reproduksi. Kan di dalam tindakan medis ada namanya vasektomi, ada namanya tubektomi. Yang untuk laki-laki tidak dibolehkan karena sampai hari ini belum ada penelitian medis yang mengatakan bahwa pemutusan saluran sperma itu kalau disambung lagi itu akan menjadikan dia berfungsi seperti semula, rekanalisasi namanya. Sampai hari ini belum terbukti itu berhasil yang bisa dipercaya. Karena itu hukumnya adalah haram. Jadi keluarga berencana di dalam Islam itu sifatnya apa? Tanzim, pengaturan kelahiran, bukan penghabisan kemampuan melahirkan.
Jadi wanita perlu memahami ini. Nyo kalaulah tiba saatnya ndak perlu jadi kabek-kabek, ndak kalau iya gele itu. Dan kalau sudah tiba saatnya kan, kalau sudah tidak mungkin melahirkan lagi, ya sudah, secara alamiah dia akan berhenti sendirinya. Kecuali kalau terjadi seperti istri Nabi Allah Zakaria misalnya. Tapi itu kan tidak berlaku umum. Jadi kalau cemas, punya anak sekian, ya sudah, Allah sudah memberikan batasannya. Kalaulah tiba batihnya tu, dia tidak melahirkan lagi. Nah, kembali kita kepada pembicaraan awal bahwa tujuan utama itu pernikahan itu berketurunan. Tapi berketurunan itu kan bukan hanya sebatas punya anak selesai sampai di situ. Ada orang yang memahami setelah beranak tugasnya tuntas. Belum. Orang tua-tua awak dahulu kalaulah bosannya mencari anaknya, cucunya ndak tahu urus, kicau orang gaya awak dulu kawak. Kalian payah dan mencari batu. Kalian pandai beranak saja. Ya kan? Orang tua-tua dahulu tu kalaulah paniknya mencari cucunya ndak diurus, lah centang perenang, dia marah itu. Tapi marahnya kepada bapaknya itu, kepada anaknya. Cucu tidak terus. Apa kata mereka? Kalian pandai beranak saja. Nah, sebenarnya itu mengandung pesan, dan pesan itu ada di dalam syariat kita, bahwa anak itu harus menjadi pertimbangan dan perhatian penuh bagi orang tua. Kalau kita mau merujuk ke dalam Al-Quranul Karim, kita bisa lihat suratul Baqarah ayat 124, bagaimana pedulinya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keturunannya. Nah, kalau berbicara tentang keturunan, tentang anak, generasi yang akan datang, siapa yang akan dituntut? Siapa yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban utama? Tidak bisa bapak-bapak dan ibu-ibu mencalik kanan lain, harus mencalik ke diri surang. Mengapa? Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah ra'in. Apa makna ra'in? Riayah. Riayah itu adalah pemeliharaan yang pengawasan yang tidak boleh luput. Itu riayah namanya tu. Itu makanya pemimpin itu disebut ra'i, dan pemimpin disebut rakyat, yang tak boleh picu kalau bahasa Minang. Tak boleh picu di dalam perhatian, dalam pengawasan. Nabi SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu memiliki tanggungjawab melakukan riayah, mengawasi, menjaga, menuntun, melindungi. Dan setiap yang bertugas seperti itu mas'ulun, mas'ul, akan ditanyai kelak tentang apa? An ra'iyati, tentang yang dijaganya, yang dipeliharanya, yang dibinanya, yang dilindunginya. Siapa itu? Nah, kalau kita lanjutkan hadis tersebut, jelas. Seorang laki-laki, rajulun ra'in fi ahli, pada keluarganya. Seorang wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dua ini
disebut di awal di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki fi ahlihi, wanita fi baiti zawjiha, di rumah tangga. Nah, kalau kita perkuat lagi dengan hadis fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Apa kelanjutan hadis itu? Fa abawahu. Perhatikan. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dua orang tua tadilah yang akan menjadikan fitrah tadi rusak menjadi Yahudi anak tersebut, atau menjadi Nasrani dia, atau menjadi Majusi. Siapa yang bertanggung jawab itu? Fa'abawah, kata Nabi, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Jadi tidak bisa kita mengandalkan, apalagi yang diandalkan itu tidak lo penuh pedulinya, tidak penuh perhatiannya. Karena itu balik ke diri awak sendiri. Siapa yang bertanggung jawab masa depan generasi ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak bisa ditumpangkan ke orang. Lalu orang kau berfikirnya 5 tahun saja. Sudah 5 tahun kau boleh nyambung tidak sih. Membalik modal salah paniang. Balau kau tumpangkan anak awak. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena itulah makanya ketika kita berbicara tarbiyatul aulad, mendidik anak sebagai buah dari pernikahan, para ulama mengatakan di mana pendidikan mendasar dilaksanakan untuk membentuk generasi yang kita harapkan ke depan itu, tidak ada mereka berbeda pendapat. Pendidikan dasar itu ada fil bait, di dalam rumah tangga. Tidak ada berbeda itu. Jadi jangan salahkan kalau anak keluar perangai serupa itu, kemudian dari perangai anak itu dijadikan orang cerminan, serupa itulah rumah tanggonya di dalam itu. Jangan salahkan orang. Ketika anak itu keluar bergaul di masyarakat, itulah cerminan pendidikan di rumah tangga tersebut. Serupa itu tuh. Nah, sekarang bagaimana kita memperkokoh pendidikan yang paling mendasar itu? Yang sekarang sedang mengalami apa? Pertama, ketidakpedulian. Yang kedua, masuknya konsep-konsep yang tidak mengakar kepada petunjuk syariat. Masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang peduli terkadang menghabiskan piti hanya untuk ikut parenting itu. Menjadi ibu yang baik, isteri yang solehah, berbagai macam. Lebih dek parenting piti. Nah, tapi betulkah yang didapat di situ adalah petunjuk yang ada di dalam syariat? Nah, ini yang perlu direnungkan. Maka saya heran hari ini, kok anak-anak kini pantang dikecean. Sekali ditegur malantiang, kalau nak memangguk, sapakan tak isapunya paknya kata. Ya mak ni. Mengapa? Kenapa seperti itu? Nah, coba telusuri sedikit demi sedikit. Rupanya ada pengajaran hari ini yang terus saya kritisi. Anak kau tak boleh di salah-salahan. Anak kau tak boleh ditagah-tagahan. Nah, palapis lah baca nyo-nyo.
Beko kalau ditagan, beko kalau disalahan rusak mentalnya, tak sempurna, tak utuh pertumbuhan jiwanya. Berbagai macam teori yang dibuat kini. Adik awak dalam membayar berjuta-juta tu tak pasal berlulu dan serupa itu. Sehingga pailah sekali membawa anak tadi ke rumah kawan, nyo panjek nyo lemari orang, nyo tondoan TV orang. Nah, diranggui nyo nampunya orang. Nyo tak boleh diberang-beranginya ketek lu. Nah, beko terhambat perkembangannya, pertumbuhan otaknya tak sempurna. Kalau mau dari itu cara berfikirnya, kau tak apa-apa je ibu nak sempurna kini seorang lah je. Begitu, awak masak tagah sedulunya. Alun tiba tamu lai, ambo ingat mana? Abak mo, marilah. Beko ada tamu. Kau jangan cokok lo kuih kau orang lo makan dia tu. Nah, zaman ampi-ampi tu orang tua, orang gadam mengecek, awak dan ketek main di situ pi zaman makak nak. Nah, modal itu dulu. Kini rupanya teori itu salah. Anak tak boleh dibatai-batai dah. Hanya panjeknya kudu tamu tu bagai. Galak je tu. Itu nan dapat pelajaran kini. Nah, dalam suasana seperti itu pengajaran yang diterima, apa ndak ada kerinduan awak? Sebenarnya kita akan mengakui kalau berbicara pendidik yang paling hebat di muka bumi ini, siapa yang melebihi para nabi? Tidak ada. Kalau kita berbicara tentang siapa yang paling hebat mendidik umat, siapa yang melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau betul kita beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, apakah cara mendidik Nabi terhadap anak beliau, putri beliau itu bukan uswah? Bukan tauladankah itu? Nah, disinilah lalainya kita umat Islam. Awak rajin mendengar ke mana-mana tapi lalai dengan petunjuk Nabi awak. Maksud Raminang kalau lah gadang anak, dah usah lalai pelapihnya lah gadang tu. Bercalik saja sadanya. Celilah menantu ndak jago subuh, ndak tertokok ke pintu dek mintu tu. Sagan awak. Nah. Tapi urusan lain satunya menantu laki-laki kalau anak gadinya kalau lam nikah atau kalau urusan solatnya itu lakinya tu. Tapi kalau galangnya tak bertambah setelah 3 tahun berumah tangga, tu kan ditanya dia mentua tu. Kama piti laki kau. Nya bawa saya ke dosa anaknya. Tak bertukuk nampak sebanyak jadinya dah. Dan dibalian ibu je dulu nampaknya. Itu satu. Pada itu dah urusan awak dah tu. Jadi banyak mintua kau dan tak lo pandai jadi mintua. Jadi tak nama beraja jadi mintua. Jadi jadi mintua kau beraja lo. Iyo. Satu peran yang kita jalankan itu harus dengan ilmu. Jadi ketika ada pernah, jadi kalau ada pendidikan pranikah, kau siapa kau didik pengantin tu ya? Ndak pengantin juapak mandinya tu didik lo guys. Baku itu anaknya ndak bisa jadi istri, naniko ndak bisa jadi laki, lu cukup ilmu tu nan apaknya nan berampek tu dua pasang tu je lu pandai jadi mentua dia tu. Nah, jadi buatlah kursus jadi mertua yang baik menurut tuntunan syariat Islam. Buatlah pengajian di komplek-komplek awak. Jadi mertua yang baik. Bila awak bisa satu, bila awak jangan satu. Carilah Nabi SAW. Kan ada kasusnya. Nabi datang ke rumah Fatimah mencari Ali bin Abi Thalib. Tentu nampak di wajah Fatimah, kau sedang bermasalah rumah tangga. Ditanya oleh Nabi, aina ibn ammik? Fatimah, mana anak paman engkau? Nah, cara bertanya saja pandai Nabi. Di kalau mencari anak bercakap,
Nampak dah awak tiba di sana tanya malaki kau. Nah, kalau itu tanya awak tu membuka peluang ke anak untuk mengadu. Nah, ba'a cara bertanya narancak, mana minantu amak. Nah, di situ agak anggaunya mengadu. Kenapa? Memang lun saat yuk menerima pengaduannya lah tu. Biarnya tumbuh mandiri mengurus rumah tangganya. Nah, walaupun begitu Nabi bertanya, Fatimah tetap saja mengadu, dan itu karakter anak. Apalagi anak pedusi, merasa ada ayahnya, bapaknya. Kharaja mutaharrisan alayya. Nyo keluar tadi, nyo kesal kambo ya. Nah, kan mengadu tu. Tapi mertua yang baik tak pernah ditanya oleh Nabi, anak kalian pecahkan? Tak. Nabi balik saja. Tak ditanggapi. Ada awak indah, bukan tak ditanggapi saja, batal isi itu. Jadi mentua kini tak tentu bilonyo ke satu, bilonyo tak perlu satu. Sehingga banyak nan tak perlu diurusnya, nan harus diurus tak diurusnya. Itu banyak kini. Sehingga tanyalah ke orang pengadilan agama, di antara faktor yang besar penyebab terjadinya perceraian adalah orang ketiga. Orang ketiga dalam kasihnya bukan selingkuhan, tapi mentua nak ikut campur. Nah, makanya ada dan isteri itu pun tak tahu pula dengan kewajiban suaminya. Sehingga pembayan tu kini orang jarang bini berdua kininya. Tetapi banyak orang yang memadu je mentuanya surang. Saya ketek saya masih yang piti lakinya untuk emaknya heboh tu. Ah, ke mana tu? Bersuruh lo kambo. Habis kesinan saya piti. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini dalam rumah tangga? Karena tidak berilmu dalam menjalankan peran masing-masing. Itu masalahnya. Tidak berilmu. Itu ibu-ibu kau yang punya suami, kalau dek sayang tertumbuk ke awak, nyo sio-siokan tanggung jawabnya kepada orang tuanya, lai selamat laki awak tu tak? Tak. Kalau yo sayang ke laki awak, awak harus menganan. Amak lah begitu tidak. Awak kan ingin dia selamat jo awak jo akhirat, di akhirat di surga nanti. Awak nganan. Susah adiknya nampak. Tu susah nampak dah. Awak lebih-lebih dak beringanannya. Supaya bertambah amalnya. Sebab itu perintah Al-Quran kepada orang tua, ke karib kerabat. Nah, karena itu menjalankan peran itu harus dengan ilmu. Nah, ilmu itu kini nam perlu dikaji di masjid-masjid, di majlis-majlis taklim awak. Kau ndak heboh berdebat perkara Iran dan Amerika. Jadi kembali kita kepada konsep tadi. Jadi siapa? Orang tua. Nah, sekarang apakah kita sebagai orang tua hari ini telah menjalankan peran kita atau belum? Kalau tidak, maka tidak adun ke dipersalahkan apabila gambaran yang terlihat di tengah masyarakat generasi muda kita seperti ini. Jadi pangkal masalahnya adalah pendidikan rumah tangga yang tidak berjalan efektif. Nah, kalau seandainya pemerintah serius untuk mengantisipasi masalah generasi muda ini, maka pendidikan rumah tangga itulah yang harus ditingkatkan. Ada satu kisah, saya ambil cerita. Nah, ini ada di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, karangan Al-Ustaz Nasir Ulwan, Abdullah Nasir Ulwan. Kisahnya begini. Dia ada seseorang datang kepada Umar bin Al-Khattab, seorang bapak-bapak datang mengadu kepada Umar, Amirul Mukminin.
Apa yang dikadukan? Uquqa ibnihi. Anaknya durhaka kayaknya. Jadi kedurhakaan anaknya dikadukan kepada Umar. Akhirnya Umar fa'ahdara Umaru al-walada wa annabahu ala uquqihi li abi. Karena mendengarkan pengaduan ayah tadi, Umar meminta hadirkan anaknya, annabahu, dan Umar memarahi, menegur anak tadi. Kenapa durhaka kamu kepada bapaknya? Kenapa kamu tidak tunaikan hak ayahmu, menghormatinya, menyayanginya? Tapi tiba-tiba anak tadi berkata, menjawab Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abi? Alaysa lil walad huquq ala abi? Amirul Mukminin, bukankah anak punya pula haknya, punya hak pula atas bapaknya? Jikalau bahasa kita, saya engkau marahi, saya engkau tegur karena saya tidak menunaikan kewajiban saya menjadi hak orang tua saya, bapak saya. Saya mau tanya, wahai Amirul Mukminin, apakah kami anak ini tidak punya hak pula atas orang tua kami? Qala bala. Kata Umar bin Al-Khattab, tentu ada. Tentu, bala, ya. Nah, qala, apa kata anak tadi? Fama hiya ya Amirul Mukminin? Apa hak anak atas orang tua itu, atas ayah itu, wahai Amirul Mukminin? Qala Umar, kata Umar, yang pertama ayantaqiya ummah wa yuhassina ismah wa yu'allimahul kitab. Setidaknya ada 3 minimal. Yang pertama, dia pilihkan ibu yang baik, yang salihah. Yang kedua, dia beri anaknya nama yang baik. Dan yang ketiga, diajarkan anaknya Al-Quran. Nah, mendengarkan itu, qala al-walad, apa kata anak yang tadi dimarahi oleh Umar bin Al-Khattab? Ya Amirul Mukminin, inna abi lan yaf'al syai'an min dhalik. Wahai Amirul Mukminin, bapak saya tidak ada melakukan satu pun dari yang 3 itu. Tidak ada satu pun. Yang pertama, kalau ibu saya, dia pilihkan pasangan kemudian menjadi ibu saya adalah zanjiyah, wanita yang tidak baik, itu adalah budaknya orang Majusi. Coba bayangkan. Nah, dari situlah makanya dalam kajian fikih nikah kita, ketika mencari pasangan, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang laki-laki fazfar bidzatid din, yang perempuan pilih yang sekufu. Apa ukuran yang paling utama adalah kesalehan. Begitu. Nah, bapak saya tidak pilihkan itu. Budak orang Majusi yang dipilih. Itulah yang ibu saya. Kemudian siapa lagi? Wa qad sammani ju'lan. Saya diberi namanya kotoran. Orang hina. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Dan ia tidak pernah mengajarkan satu huruf pun Al-Quran kepada saya. Itu kata anak tadi. Mendengarkan perkataan anak tadi, faltafata Umaru ila rajul. Umar menoleh kepada bapak yang mengadu tadi. Wa qala lah, apa kata Umar kepada bapak tadi? Ji'ta ilayya tashku uquqa ibnik. Engkau tadi datang kepada saya mengadukan kedurhakaan anakmu, wa qad aqabtahu qabla an ya'uqqak,
wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Itu kata Umar. Tadi engkau datang mengadukan kedurhakaan anak engkau kepada aku. Tahukah engkau enggak? Kata Umar kepada bapak tadi, akab tahu engkau telah mendurhakainya sebelum dia mendurhaka kepadamu. Engkau telah menjahatinya sebelum dia berbuat jahat kepadamu. Nah. Catatan ulama kisah ini tidak ada asalnya, artinya riwayatnya tidak kuat, tetapi dalam berbagai kitab tarbiyah dinukilkan. Artinya dari sisi makna ini membawa pesan yang baik, bahwa kalau kita hendak mengambil buah, ia bertanam, dijaga, dan itu adalah sunnatullah. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, itu yang menuai. Nah, mana mungkin yang ditanam ilalang kemudian tumbuh padi, sedangkan padi saja ditanam belum tentu leh, belum tentu. Nah, bisa kan bapak dan ibu pahami itu. Lawak kamen bana elok-elok lah dituntun diarahkan belum tentu serupa yang diharapkan. Berapa banyak orang nak bertanam padi tapi ketika menuai hampu. Apalagi kalau nak ditanam tu tibaro kemudian nak wak iyo tabu. Tidak mungkin. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau kita menginginkan generasi yang baik, tidak cukup hanya mengandalkan apa? Mengandalkan modal kedudukan, modal kehormatan yang diturunkan, tidak, tetapi perlu ikhtiar, usaha yang maksimal, yang tidak boleh henti. Dan itulah tanggung jawab yang mas'ul, yang akan dipertanyakan kelak itu. Jadi jangan apa-apa dan ibu-ibu tidak mungkin menjawab besok dong. Yo sampai di sini ya Allah lah mau kecen dulu dan nak kamu ngecek je nyole tidak bisa. Jadi ada sebagian anak kadang dipanggil oleh bapaknya tengah malam, lah koden terakhir ngecek jangan nak ngecek-ngecek lah. Anda putih dah itu nanti jawaban di hadapan Allah. Karena itu sampai kapanpun anak-anak kita tetap di dalam pendidikan kita. Tetap. Walaupun mungkin caranya setelah dia menikah berbeda. Tetapi menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, menyampaikan yang maslahat kepadanya, tidak berhenti dengan balik. Itu makanya Nabi SAW bernasihat kepada Fatimah ketika datang meminta pembantu yang bisa didapat dari tawanan yang ada di tangan Nabi. Tapi apa kata Nabi? Fatimah, maukah engkau aku berikan petunjuk? Idza fa'alti, kalau engkau lakukan, kalau engkau amalkan petunjuk saya, lebih baik daripada engkau minta pembantu kepada saya. Apa jawaban Fatimah? Mau ya. Itulah balaki Fatimah tu. Sudah jadi istri Ali bin Abi Talib. Sudah punya suami. Nah, maka kata Nabi, idza awaiti ila firashiki ya Fatimah, kalau engkau meletakkan tubuhmu di atas tempat tidur, fasabbihillah salasan wa salasin, bertasbihlah kepada Allah 33 kali, memuji Allah lah engkau 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali. Itu lebih baik engkau kerjakan daripada engkau minta pembantu kepada. Itu pendidikan. Bersabarlah Fatimah. Sabar memikul beban rumah tangga itu baik. Nah, begitu Nabi SAW. Dan setelah dewasa pun seorang ayah tidak bisa membiarkan anaknya disakiti. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Fatimah itu bid'atun minni. Fatimah itu darah daging saya.
faman adzaha, siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku. Itu sampai dewasa. Nah kita alun lapeh anak dari tanggungan awaklah anggan untuk mengingatkan celilah anak-anak muda kini. Kenapa bersilantas angan? Karena prinsip orang tua apa? Nyola gadang. Nah kini tidak sama je anak dulu doh. Nah, berarti mindset pola pikir kita yang sudah dipengaruhi oleh cara-cara yang dari luar sana. Sehingga awak mengecek, biasalah, nyokalah gadang tu. Nah itulah yang dipakai di anak-anak berhadapan dengan bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Pak, ma, jangan diatur-atur. Kenapa? Saya kan sudah bisa menentukan hidup saya sendiri. Sampai ke lakinya pun, nyobawa saya laki-laki kawa, awak dah bisa menggeleng. Kenapa? Ini pilihan hidup saya. Saya enggak mau diatur-atur. Nah, lama saja dia mengecek modal itu. Padahal bersuah 2 bulan je jantan tu baru. Nah, cinta kami mau diperjuangkan. Nyo perjuangkan cinta 2 bulan, nyo lupakan cinta 25 tahun. Alai berpikir normal anak-anak awak tu. Enggak. 25 tahun, 20 tahun diberikan kasih sayang siang malam, cucuran air mata, tetesan keringat. Kadang awak buat dosa dek karena sayang ke mereka. Tulus kasih sayang, tak bisa ditimbang. Besuo nan dicintainya 2 bulan, lupa dia kasih sayang nan 20 tahun dek karena sayang nan 2 bulan tadi. Jadi karena itu perlu ada pembinaan kembali. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan harus ada tinjauan ulang terhadap pola pendidikan rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga mempalapeh, nah hasil dari pendidikan rumah tangga yang tidak matang tadi lapeh ke masyarakat. Tiba ke masyarakat. Masyarakat tidak mampu membentuk. Kenapa? Dasarnya tidak ada. Nah makanya kalau ada kenakalan anak-anak remaja hari ini, kemudian kita melihat ke guru-guru SMA, ke dosen-dosen perguruan tinggi, saya sering mengatakan tu salah alamat tu. Kalau kita mau memperbaiki generasi yang akan datang, kama wak madok KTK dan SD. Karena itulah masa pembentukan karakter yang paling mendasar. Kalau SMP je SMA, itu kata orang Minang tulah batuang tu, ndak rabuang lagi tu. Nyo kalau kadibantu saja dari rabuang. Kalau batuang di lawa-lawa, patahnya melantiang. Jadi SMA, perguruan tinggi itu menerima buah dari pendidikan yang tidak matang di bawahnya dari sisi apa? Kepribadian. Rumah tangga yang menjadi pemicu awalnya, itulah hulunya, kemudian tidak berlanjut pada pendidikan di taman kanak-kanak dan SD, kemudian terus di tingkat SMA dan perguruan tinggi menerima akibat saja. Kalau karya mana guru beko nyadon tinjunya le, karena nyalah batuang. Nah sekarang apa peran kita dari pendidikan anak? Peran kita adalah kembali ke rumah tangga. Kalau adonan atau lonsong ado nak ketek debu ya cucu, pesankan ke anak-anak, pelajari bagaimana mendidik di dalam Islam. Nah, sekarang mari kita kembali. Ketika kita berbicara pendidikan, pembinaan, maka tentu harus ada muntalak,
ada titik tolak dari mana kita akan bergerak dan apa yang menjadi pondasi dasar. Kalau berbicara tentang pondasi dasar, perhatikan bapak dan ibu-ibu yang membawa Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. Dari situ kita baca, nah, supaya konsep pemahamannya utuh, sampai ke ayat 133. Sudah bertemu? Mari kita baca lambat-lambat. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nah, ini sebagai landasan bagi kita kalau ingin mencontoh, kalau ingin menjadikan model dan tuntunan, para anbiya lah sebagai contoh pendidik. Karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah di dunia dan dijamin kelak di akhirat masuk kelompok orang-orang yang saleh. Jadi jangan cari teladan yang lain yang utama. Utama adalah para nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh para nabi itu? Apa yang mereka dapatkan sehingga mereka menjadi orang yang mendapatkan kedudukan terhormat di dunia dan di akhirat. Ayat 131. Idh qala lahu rabbuh, ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, aslim. Aslim, berserah dirilah engkau. Jadi kalau kita mau melahirkan generasi yang islami, sekarang namanya generasi emas akan dilahirkan. Yolah, ame lah. Tapi hati-hati, ame kini tidak sadonyo murni. Karatnya pun berbeda-beda. Bahkan adonan ame luar imitasi namanya. Kalau betul ingin melahirkan emas yang berkualitas, dalam makna generasi yang berkualitas, pertama dahulu apa? Aslim, serahkan diri kepada Allah. Sadarkan diri bahwa petunjuk Allah itulah yang terbaik. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk itu, tanpa ada keraguan Ibrahim alaihissalam berkata, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diriku, tunduk patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini dasar pendidikan. Inilah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya. Jadi apa landasan pendidikan dasar yang perlu ditanamkan oleh orang tua di dalam keluarga adalah kepatuhan tanpa ada tawar-menawar kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itulah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Lihat ayat 132. Wa wassa biha. Jadi aslamtu lirabbil alamin itu diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada siapa? Bani. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Diwasiatkanlah itu oleh Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya. Pada putra-putrinya diwasiatkan itu. Dan turun temurun begitu. Wa Ya'qub, nak disebut Ishak.
Padahal anak Nabi Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Tapi Yakub itu pertanda bahwa dari generasi ke generasi pesan ini tidak berubah. Nah, mestinya kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad, pesan ini pun tidak berubah di dalam rumah tangga awak. Begitu kesimpulannya. Tidak berubah. Dari Nabi Ibrahim kepada Ishak dan Ismail. Kemudian Allah sebutkan Ishak dan Ismail tidak disebut wa Yaqub dan Yaqub. Nah, jadi kita sudah dapat satu pondasi dasar pendidikan rumah tangga itu adalah memberikan kesadaran anak apa yang harus dia dapat, yaitu kepatuhan total kepada Allah Rabbul Alamin. Itu pertama tu. Jadi kanak itu nan utama. Nah, orang tua-tua awak dulu pandai kok. Di kalau awak bicara buah pendidikan generasi lama, mereka pandai. Kapai merantau anak disuruh menjalang dulu. Yo ke berjalan, yo. Sudah dinasihati dek bapak, dinasihati dek amak, yang turut mamak lah. Cik je mamak dulu. Dan jangan lupa, turut engkau surau lah. Pai suruh je buyah, pai bersuruh je ustaz. Minta nasihat. Nah, kini hubungan seperti itu putus. Jadilah tahu di mak karamnya Minangkabau. Dek karena awak tidak menjaga nilai. Awak kini menjaga apa? Menjaga alik. Jadi awak jago kini dari Minangkabau ku apa? Baraliknya. Bapestanya tu awak jago. Jadi Minangkabau tampil dalam apa? Di dalam penampilan lahiriah. Ketika baralik tidak tanggung dah tu. Apa saja perlu. Tapi nilai tidak dijaga. Nilai tadi hilang. Kalau dulu anak mulai saja dilapih keluar, disuruh bertamu si anu, pai di situ, mengecek di si anu, tanya itu. Itu orang tua dahulu. Jadi semakin modern orang tua kau ternyata tersuruh kecek nenek-nenek awak dulu. Kalian pandai beranak sini. Itulah yang terjadi. Nah, dari pendidikan yang ada itulah kepatuhan kepada Allah. Jadi orang Minang dahulu, nan dahulu baana kasuli idui, baana kasusahnya cie dak pernah ditinggal. Tu pasan ranggai. Baana lah kapayah awak dan sembayang yang kalian tinggal dak. Itu dulu. Karena itu perantau Minang tu dahulu kama tapatannya, surau. Makanya kalau orang menelusuri sejarah perantau Minangkabau, mereka itu dahulu pembawa nilai-nilai yang baik. Karena itu kalau paiwak ke Sulawesi, orang akan menyebut Datuk nombor 3. Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang. Saya dulu dekat dengan salah seorang ketua MUI di pusat, almarhumah. Ya, beliau sudah tiada. Profesor Khuzaimah Teyanggo namanya. Beliau alumni Al-Azhar juga. Nah, dekat dengan beliau. Nah, beliau cerita, Buya, sebenarnya saya ada darah Minangkabaunya. Kenapa? Karena kakek saya itu dah, kalau diurut ke atas adalah Datuk Karamat. Datuk Karamah itu dari ranah Minang. Jadi ada satu peristiwa terakhir 28. Dulu pernah saya hadir di Lombok, di NTB. Waktu itu ada 2 acara. Satu acara MTQ tingkat nasional, yang satu lagi ada acara
ijtima' pertemuan ulama yang digagas oleh Rabita Al-Alam Al-Islami, Liga Alam Islam yang berkantor, yang berpusat di Makkah. Mereka mengadakan acara bertepatan. Jadi karena bertepatan ketika pembukaan acara MTQ, biasanya kan ada seremonialnya. Nah, setelah acara pidato, sambutan kami hadir. Saya biasanya kalau sudah tari menari itu saya keluar aja lagi. Kenapa? Karena MTQ aku kan aneh, menari ya dojo ndak. Ini MTQ ah. Nah, jogetnya perlu juste. Nah, itulah caro-caro awak nan aneh-aneh. Ndak semaraknya kalau ndak ada itu. Habis piti itu bermiliar-miliar. Nah, ketika saya sampai di pintu ketika itu, karena mungkin sering terlatih, tiba-tiba terdengar bunyi saluang dengan bansi. Jadi aneh, kok di NTB ada saluang? Kemudian saya balik naik lagi ke apa? Saya perhatikan apa? Rupanya mereka sedang memerankan masuknya Islam ke Sumbawa, ke Bima. Dan apa dalam narasi mereka yang membawa Islam ke sana itu adalah ulama Minangkabau yang diutus oleh kerajaan Goa. Coba. Nah, berarti orang Minangko dulu kama bajalan, adek dipakainya, syarak ndak ditinggalkan. Nah, hari ini kita bertemu perantau Minang, kayu tapi solat tidak. Tapi apakah saya akan salahkan mereka? Barangkali dulu pendidikan bekal yang dibawa ke perantauan itu tidak cukup. Yang dibawa modal ameh babungka saja. Tetapi iman di dalam dada tidak. Nah, itulah dahulu yang menjadi pikiran saya. Kenapa para da'i di rantau itu harus pula bergerak untuk membangkitkan semangat keimanan orang perantauan. Nah, dari situlah dahulu ide saya melahirkan di rantau namanya Daram, namanya Da'i Rantau Minang. Walaupun bunyinya agak kareh, Daram. Yang kemarin itu bersama-sama saya ikut menandatangani prasasti kantor Da'i Rantau Minang itu. Nah, alhamdulillah sudah mulai bergerak dengan segala keterbatasan. Nah, jadi kita sekarang sedang berada pada posisi kehilangan pondasi. Jadi pendidikan keluarga kita dalam keadaan kehilangan pondasi. Pondasinya apa? Merujuk ke ayat tadi, wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ibrahim berwasiat dengan itu, biha. Apa itu maknanya? Yaitu kalimat atau sikap aslamtu li rabbil alamin. Jadi kalau kita berbicara tentang pondasi pendidikan kita apa? Aslamtu li rabbil alamin. Isinya nanti apa? Isi aslamtu li rabbil alamin itu ada dalam pesan Yaqub alaihissalam. Nah, Yaqub berpesan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama kan? Berarti aslam tu dilanjutkan oleh Yaqub, wahai putra-putriku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu ad-din yang akan menjadi pertanggungjawaban kamu, agama yang akan kamu pakai adalah Islam. Fala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian isi dari keislaman itu apa? Baca ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Jadi pondasi
pendidikan rumah tangga kalau kita sungguh ingin memperbaiki generasi yang akan datang adalah Islam, ketundukan, kepatuhan total kepada Allah, menjadi muslim yang hakiki, yang intinya adalah tauhid. Nah, itulah pondasi pendidikan rumah tangga. Kepatuhan total sebagai muslim kepada Allah dengan yang berisikan keimanan, ketauhidan. Tidak ada di dalamnya syirik dalam segala hal dan tindakan. Jadi kalau kita berbicara asasut tarbiyah, pondasi pendidikan Islam apa? Islam dan iman dalam tauhid. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, sekarang hadir tak itu di dalam rumah tangga kita? Jadi yang menanamkan itu, siapa yang bertanggung jawab awal? Bukan guru di pesantren, tapi orang tua. Iftahu ala sibyanikum, bukakan pendengaran anak-anak kamu, telinganya itu mendengar apa? Kalimat tauhid. Nah, itulah mungkin hikmahnya kenapa di dalam Islam disyariatkan memperdengarkan lafaz azan kepada anak yang lahir. Tapi sayang, sudah azan memperdengar, apaknya kau tidak solat dengan panggilan azan? Kanak diperdengar. Nah, setelah itu lalu lupa pula. Mestinya itu dilanjutkan. Jadi dari situ kita sudah dapat petunjuk di dalam syariat. Kalau kamu ingin membentuk generasi yang baik, sebagaimana berhasilnya Nabi Ibrahim, sebagaimana berhasilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu harus landasi pendidikan putra-putrimu di dalam rumah tanggamu dengan penyerahan total kepada Allah sebagai muslim yang sebenarnya, yang hakiki, dan berisikan apa? Yaitu keimanan dalam bentuk ketauhidan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.